karena nanti UTS dan UAS kalian ujiannya secara online, jadi nilai untuk UTS saya ambil dari pertemuan tatap muka dan tugas-tugas Anda waktu perkuliahan. Jadi itu untuk nilai UTS Anda. Nah, untuk untuk UTS itu saya masukkan nilainya ke nilai tugas. Seperti itu. Ada pertanyaan? Karena nanti kalau untuk UTS sendiri, karena itu online, kalian bisa jawab pertanyaan itu melalui chat GPT atau copy paste dari Om Google. Seperti itu. Seperti itu ya. Ketua kelasnya siapa? Saya, Bu. Muhammad Rofi. Ya, Bu. Gitu ya, Mas. Nanti coba disosialisasikan kepada teman-temannya. Jadi nanti ketika nggak datang, berarti kan nilainya tidak ada ya. Betul? Ketika tatap muka, Betul. Ketika online juga ada nilai tugas. Nanti kan saya kumulatif nih nilai tugas Anda, saya bagi berapa kali saya ngasih tugas sama Anda, seperti itu. Saya tanya di sini sudah ada yang kerja? Udah, Bu. Berapa orang? Riko kerja. Siapa lagi? Riko aja, 1 orang. Yang kerja cuma 1 orang di kelas ini. Ntar nggak ada alasan ya ketika pertemuan tatap muka itu Anda izin karena pekerjaan. Riko, kamu kerja di mana, Rik? Di jalan, Bu. Oh, Oke. Hari ini lagi nggak? Hari ini nggak masuk? Di kantor, Bu. Oh, sambil di kantor. Oke. Berarti Riko aja yang kerja. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sudah mengerti semua ya? Saya bingung mana semester 7 ditanya pada diem baik. Aduh ya Allah. Oke, sekarang saya ngajarin Anda kalau nggak ada pertanyaan, saya yang bertanya kepada Anda. Oke, Muhammad Faiz ada? Ada, Bu. Oke, Mas, apa sih yang kamu tahu tentang filsafat, Mas? Nggak usah nyari di Google. Oke. Larissa. Mbak. Filsafat itu berasal dari negara mana, Mbak? Menurut kamu? Oke. Berarti belum ini. Gita. Ada Gita? Git. Hadir, Bu. Git. Siapa sih tokoh filsafat yang kamu tahu? Tahu nggak tokoh filsafat? Siapa? Al-Ghazali, Bu. Siapa? Muhammad siapa? Al-Ghazali. Oke. Kalau yang sekarang, yang terkenal siapa? Dan terkenal sekarang tahu? Dia sih menamakan dirinya ahli filsafat. Dan dia memang dosen filsafat juga. Ada yang tahu? Rocky Gerung, Bu.
Siapa? Rocky Gerung bukan, Bu? Iya, berarti cuma satu orang yang sering nonton TV, selebihnya main game online. Itu kelihatan dari situ ya. Berarti mahasiswa semester 7 Unindra, kebanyakan ya, saya sih belum riset, nanti mungkin saya akan riset. Literasinya kurang karena kebanyakan main game online. Terus sekarang saya tanya Junita, ada Junita, kayaknya di sini perempuannya paling banyak ya, kelas M ya. Di sini perempuannya ada berapa orang? 14, Bu. 14. Oh, di kelas tadi saya cuman hanya 3 orang. Di sini 14 termasuk banyak. Jun, ada Junita? Ada Junita? Nggak ada ya? Oke, kalau Junita nggak ada, saya mau Dimas, Dimas, Iya, Bu. saya mau tanya, tahu nggak sih arti filsafat secara umum? Kita ngomongin secara umum nih ya, belum secara terminologinya. Secara umum, apa sih arti filsafat? Kalau menurut saya itu filsafat itu, Bu, kayak apa sih, akal pikiran gitu, Bu. Kayak kita menggunakan Akal. Iya. Berarti kamu berpikir secara akal. Berarti Iya, itu udah dikatakan berfilsafat, berpikir secara filsafat. Iya, menurut saya seperti itu, Bu. Oke. Kalau Dava, menurut kamu apa, Dav? Filsafat itu apa sih, Dav? Menurut kamu di sini tidak ada salah dan benar ya. Saya cuma pengen tahu aja. Menurut saya tuh filsafat itu pikiran yang kritis, Bu. Berpikir secara kritis. Berpikir secara kritis. Oke, contohnya apa kalau berpikir secara kritis menurut kamu? Yang terjadi sekarang inilah. Kan kamu bilang nih kalau filsafat itu berpikir secara kritis. Berpikir secara kritis yang seperti apa menurut kamu? Kita langsung ke kehidupan sehari-hari aja. Contohnya seperti enggak apa ya? Seperti apa? Malah nggak keluar. Cahya. Oke, sekarang Cahya nih. Cahya, saya mau tanya sama kamu, Cah. Ada Cahya? Ada, Ibu. Oke, Cah. Menurut kamu, kalau kamu berpikir secara kritis, contoh yang nyata itu di dalam kehidupan kamu apa, Cah? Kan tadi si Dava bilang nih, kalau filsafat itu berpikir secara kritis. Nah, sekarang kalau kamu sudah berfilsafat, kalau kamu emang udah belajar, sebenarnya sih belum belajar berfilsafat ya. Contoh seperti apa sih kalau kamu berfilsafat di dalam kehidupan kamu sehari-hari? Mungkin kalau menurut saya itu, Bu, seperti menyaring berita atau informasi yang kita dapetin dari sosial media. Karena kan dari sosial media itu kita tahu sendiri bahwa nggak semuanya berdasarkan fakta. Ada yang hoax juga. Ada yang hoax. Berarti kalau kita bisa simpulkan lagi, filsafat itu adalah berpikir secara kritis by data. Begitu? Iya, Ibu. Oke, berarti satu lagi saya tanya. Help me ada? Help me ada? Ada, Bu. Ya, Hel. Menurut kamu filsafat itu seperti apa sih? Tadi kalau si Cahya bilang berpikir secara kritis by data. Kalau kamu, menurut kamu apa? Nggak ada salah dan benar ya. Saya cuma pengen kamu coba open minded aja, terbuka. Oke. Ntar kita tadi benar apa yang dikatakan sama Cahya sama Dava. Filsafat adalah berpikir secara kritis, menyeluruh sampai ke akar-akarnya,
semuanya itu pakai data. Nggak cuman hanya diucapkan, nggak cuman hanya omon-omon, tapi semuanya benar-benar diteliti ya. Ada diteliti sesuai dengan datanya. Kalau kita ngomongin filsafat, secara etimologi apa sih filsafat secara etimologi? Oke, sekarang saya minta siapa? Marsyanda, Marsyanda ada? Jangan saya yang baca biar Marsyanda, biar nggak ngantuk. Ada, Bu. Marsyanda, Ada, Bu. ya baca mah. Filsafat adalah induk ilmu pengetahuan. Istilah filsafat telah dikenal manusia lebih dari 2000 tahun yang lalu, yakni pada masa Yunani kuno. Di Miletos, Asia Kecil, tempat perantauan orang Yunani. Di tempat inilah awal munculnya filsafat. Sejak sejarah awal filsafat ini mula-mula ditandai oleh munculnya tokoh-tokoh pemikir besar pada zamannya, seperti Thales, Anaximandros, dan Anaximenes. Anaximenes. Oke, berarti Mohidin ada? Iya, Bu. Nggak tidur kan? Enggak, Bu. Oke, berarti kita bisa simpulkan kalau filsafat itu berasal dari mana, Mo? Iya, Bu. Iya, dari mana? Dari Yunani, Bu. Yunani. Oke, berarti kamu tahu Yunani itu pusatnya apa sih? Enggak, Bu. Nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Yunani itu adalah pusat peradaban sejarah. Ya, berarti filsafat itu berasal dari Yunani. Yunani di kota mana? Mo? Di kota mana, Mo? Nah, kan? Kelihatan kan? Kamu jimit padahal di situ ada slide-nya loh. Dibaca, Mas. Gregetan saya. Ayo di mana, Mo? Di Miletos, Bu. Di Miletos. Jangan tidur ya. Saya Enggak, paling Bu. sebel kalau seandainya jimit tuh kalau ditanya padahal di slide ada nggak mudeng gitu. Oke. Berarti filsafat itu awalnya berasal dari Yunani kuno di kota Miletos di Asia Kecil. Seperti itu ya. Dan Iya, itu Bu. tokoh utamanya itu yang pertama itu adalah Thales. Thales itu adalah tokoh dari Yunani. Anaximandros dan Anaximenes. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Siap-siap saya tanya kalau nggak ngerti ya wes lah yo. Oke. Rizal, ada Rizal? Ya, Ada, Bu. yuk baca Rizal. Filsafat sama dengan filosofia. Hey, kamu baca Filosofia. dari sini loh, Mas. Mas. Apa, Pak? Ini loh, Apa, Bu? ini loh, Mas. Arti filsafat secara etimologi. Oh iya, Bu. Arti filsafat secara etimologi. Filsafat adalah filosofia. Filosofia ada dua kalimat, yaitu philos sama sophia. Philos merupakan berpikir atau cinta. Sophia adalah kebijakan. Filsafat adalah berpikir dengan kebijaksanaan atau cinta kepada kebijaksanaan. Berarti tadi kalau seandainya Cahya sama si Dafa bilang secara harfiah ya, secara umum filsafat itu adalah berpikir secara kritis menyeluruh sampai ke akar-akarnya, itu adalah secara harfiah, itu benar. Tapi kalau secara etimologi
Arti filsafat itu adalah berpikir secara bijaksana. Karena filsafat berasal dari kata filosofia, filos dan sopi. Filos itu artinya berpikir atau cinta, sedangkan sophia adalah kebijaksanaan. Jadi, secara etimologi, filsafat adalah berpikir secara bijaksana. Berarti, atau dalam bahasa Inggrisnya itu love of wisdom, cinta kebijaksanaan. Seperti itu. Sampai di sini ada yang tahu? Sampai di sini ada pertanyaan? Kan, pada ngantuk kan? Padahal jam-jam rawan memang. Oke, sudah, saya tenang aja Mas. Saya jimit nggak akan lama-lama, tapi nanti saya langsung kasih tugas sama Anda. Daripada Anda mukanya udah muka-muka muka-muka ngantuk. Oke, selanjutnya. Nggak ada pertanyaan ya? Nggak ada. Oke, pintar-pintar. Oke, yoga. Ada yoga? Ada, Bu. Yoga. Yuk, gak baca gak? Sebentar, Bu. Arti filsafat dalam bahasa Inggris, filsafat disebut filosofi, dan dalam bahasa Arab disebut falsafah yang artinya cinta kearifan. Sumber dari filsafat adalah manusia dari akal dan kalbu manusia yang sehat yang berusaha keras dan sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran dan akhirnya memperoleh kebenaran. Oke, di sini arti filsafat atau sumber dari filsafat adalah dari cara dari manusia, dari akal manusia dan kalbu manusia yang sehat berusaha keras dan sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran dan akhirnya memperoleh kebenaran. Contohnya apa sih? Contoh kalau kita sudah berpikir secara filsafat. Kan tadi dia bilang nih, kalau filsafat itu tuh berpikirnya dengan akal manusia. Terus kalbu manusia yang sehat, yang benar-benar berusaha mencari kebenaran. Contohnya tadi kan udah dikasih tahu tuh sama siapa tuh? Saya lupa lagi tadi. Kayaknya tadi udah ada yang ngasih tahu contohnya. Siapa Mbak tadi Mbak? Oke, contohnya seperti ini. Tanggal 25 Agustus, apa yang terjadi dengan Indonesia? Demo. Bu. Demo. Oke, demo. Kalau seandainya kalian mahasiswa nih ya, tanggal 25 demo. Diajakin demo dong. Terus tahu nggak sih apa yang kalian demokan? Atau hanya ikut-ikutan? Nah, saya coba memposisikan diri Anda kalau Anda sudah berfilsafat. Contohnya Adam. Contohnya kamu nih Dam. Saya ajakin nih. Dam, ayo kita demo. Nah, terus kamu ikut aja ayo atau gimana Dam? Saya baru pikir 2 kali, Bu. Berpikir 2 kali. Takut di sana kenapa-napa. Takut di sana kayak kerusuhan saya kenapa-napa. Kalau misalkan saya ikut ditanya-tanya, saya nggak bisa jawab. Oke, itu dari Adamnya ya. Oke, kalau dari Safira. Ya, Bu. Saf. Saya mau nanya nih ya sama kamu nih. Ntar kita coba nih membandingkan Anda sudah berpikir secara filsafat sama yang belum sama sekali. Kalau seandainya nih saya gini, Safira, ayo kita demo. Terus kamu gimana, Saf? Saya cari tahu dulu, Bu. Soalnya kalau misalkan cuma ikut aja dan nggak tahu apa yang mau didemoin, jadi kayak aneh aja. Oke, kamu cari tahu dulu nih, demonya demo apa, gitu ya. Oke, Safira sudah dapat. Ada Safira tanya dulu, Adam menolak mentah-mentah. Seperti itu ya, Dam ya? Ya, Bu. Oke, satu lagi, Steven. Ya, Bu. Oke,
Stephen, saya tanya nih, satu lagi nih ya. Kalau seandainya nih, saya mau ngajakin kamu demo. Stephen, ayo kita demo. Apa ya langkah kamu? Jawaban saya sama kayak Safira, Bu. Karena Oke. kalau misalkan saya ikut demo tanpa tahu tujuannya apa, jatuhnya saya buang-buang waktu dan energi, Bu. Jadi setelah saya tahu kepastian tujuan demonya apa, baru saya mau ikut demo, Bu. Kalau saya begitu. Oke, seperti itu ya. Oke, Adam dan yang lainnya mungkin nanti next kalaupun nanti kamu masuk dunia pekerjaan, kalau ada apapun kamu bisa berpikir 2 kali. Jadi kalau kamu tahu tujuan apa yang goalsnya apa sih yang kamu pengen dari demo tersebut, kalau Adam belum berpikir secara filsafat. Dia masih berpikir secara naluriah. Tapi kamu nanti ketika kamu mau melakukan apapun, mau bertindak apapun, kamu harus berpikir secara kritis. Itu namanya mahasiswa. Menyeluruh, kamu tahu tujuannya. Tujuan kamu apa? Mau melakukan segala sesuatu tuh apa tujuan kamu? Apa impact-nya buat kamu? Apa impact-nya buat orang banyak? Seperti itu ya. Jangan cuma mau ikut-ikutan aja. Kan kebiasaan nih mahasiswa kalau diajakin apa-apa aja cuma ngikutin apa sih namanya? Saat ya udah ayo ikut aja gitu. Tapi nggak mikirin impact-nya buat apa? Impact-nya buat kamu apa? Buat orang lain apa? Seperti itu. Terus ada aja mahasiswa yang memang don't care ya. Contohnya jangan sakit hati ya Dam. Contohnya ada nih cari aman. Ada orang-orang seperti itu yang cari aman. Dia nggak mau, malas berpikir untuk goalsnya apa, impactnya apa. Seperti itu. Tapi ketika Anda sudah belajar berfilsafat, Anda harus berpikir secara kritis, menyeluruh sampai ke akar-akarnya. Dampaknya apa nih buat saya? Dampaknya buat orang banyak apa nih? Terus ada nggak sih? Kalau dampaknya banyak buat orang banyak, kamu ikutin. Tapi kalau dampaknya tidak banyak buat orang lain, cuman hanya ikut-ikutan, jangan ikut-ikutan seperti itu. Itu contohnya ya. Contoh arti filsafat secara menyeluruh. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, selanjutnya. Oke, Sultan baca Tan? Ada Sultan? Udah, Bu. Oke, baca Sul. Arti filsafat yaitu proses pencarian kebenaran melalui 3 tahap. Tahap pertama adalah manusia berspekulasi dengan pemikirannya tentang semua hal. Tahap kedua, berbagai spekulasi disaring menjadi beberapa sebuah pikiran yang dapat diandalkan. Dan tahap ketiga adalah sebuah pemikiran menjadi titik awal dalam mencari kebenaran. Oke, contohnya yang tadi ya. Contohnya yang tadi. Ketika kamu mau mencari kebenaran, itu ada prosesnya dulu. Prosesnya adalah tahap pertama manusia berspekulasi. Berspekulasi itu apa sih? Sultan, menurut kamu? Kalau tahap pertama manusia berspekulasi dengan pemikirannya tentang semua hal. Kalau menurut kamu spekulasi itu apa? Pendapat awal mungkin, Bu. Oke, pendapat awal yang tidak sesuai dengan data, masih dengan pikiran kamu sendiri ya, masih pemikiran kamu sendiri. Jadi contohnya kayak tadi, misalnya si Safira mau demo, awalnya dia, gue ikut deh, nggak apa-apa kok, begini. Dia mulai berpikir, berspekulasi, tapi belum by data ya. Belum by data. Yang kedua, tahap kedua, berbagi spekulasi disaring. Terus dari pemikirannya yang ada di otaknya, dia mulai nyaring nih. Oh ini begini. Kalau gue ikutan sama orang-orang, bahasa kasarnya seperti itu ya. Kalau gue ikutan sama orang-orang, nanti untungnya buat gue apa ya? Dia mulai berspekulasi. Oh untungnya ini. Mulai ya. Nah tahap ketiga, dia mulai
berpikir untuk mencari kebenaran, semuanya by data. Semuanya mulai disaring, dicari kebenarannya, sumber-sumbernya dari mana aja. Oh, kalau seandainya gue ikut demo, ternyata buat ini. Oh iya nih, nggak cuman gue doang yang ikutan demo, seperti itu. Itu ya contoh arti mencari kebenaran melalui 3 tahap tadi. Awalnya berpikirnya nggak by data, masih di awang-awang, masih dream, masih mimpi. Kalau begini seperti apa? Seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan? Sampai di sini? Udah ngerti ya? Oke, pinter, mantep mahasiswa Unindra mah. Oke. Oke, sekarang siapa nih yang saya mau? Rizka, ada Rizka Amelia. Saya, Bu. Ya, Riz, baca Riz. Arti filsafat terminologi adalah pendapat para ahli, yaitu ada Plato, Aristoteles, Al-Farabi, René Descartes, Immanuel Kant, Langeveld, dan lain-lain. Oke, ini adalah tokoh-tokoh filsafat ya, atau yang kita sebut kalau filsafat itu adalah filsuf. Kalau orangnya filsuf ya, nama-nama filsuf ada Plato, ada Aristoteles, ada Al-Farabi sampai Langford. Jadi sekarang saya nggak mau banyak-banyak banyak komentar. Saya cuman pengen kasih tugas sama kamu nanti dikumpulkan sampai jam 12. Ya. Ya, selesai ini jam 12 kan? Sampai jam 12 saya terima tugas Anda buat contoh di kehidupan sehari-hari, ya. Buat contoh di kehidupan sehari-hari dalam mencari kebenaran. Contohnya tadi saya udah kasih tahu tuh. Ya, itu contoh. Itu yang pertama. 1, 3 contoh di kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kalian tanya sama Om Google atau sama Chat GPT, saya tahu itu tidak akan masuk nilai tugas. Oke ya? Fair ya? Walaupun Anda kita jimit, saya hafal sama Anda. Kalau seandainya Anda menggunakan Chat GPT atau nanya sama Om Google, kan saya nanya contoh di kehidupan sehari-hari dalam tahap mencari kebenaran. Banyak banget. Seperti itu ya, itu 3 contohnya. Oke, ada pertanyaan untuk tugas hari ini? Nggak ada. Tidak ada, Bu. Nggak ada. Oke, yang nomor 2 tugasnya. Yang nomor 2 adalah tadi kan di sini ada tokoh-tokoh filsuf ya. Nah, saya cuma minta 3 tokoh filsuf, Plato, Aristoteles, sama Al-Farabi. Apa sih pemikiran menurut mereka tentang filsafat? Apa sih filsafat menurut Plato, Aristoteles, dan Al-Farabi? Itu Anda tulis tangan, tidak copy paste dari komputer. Seperti itu ya. Oke? Tugas saya terima paling lama jam 12 siang pakai link pengumpulan oleh ketua kelas. Biar saya gampang untuk koreksinya. Ada pertanyaan? Sampai di sini? Daripada saya ngoceh banyak-banyak, Anda juga ngelihat saya ngantuk kan? Karena belajar filsafat kebanyakan baca ya. Baca terus bukan hitung-hitungan. Kalau saya bilang sih harus banyakan baca biar tahu. Seperti itu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya mau absen Anda hari ini. Tunggu, saya buka LMS dulu.
Satu kelas 37 orang ya, Mas? Betul? Oke, di LMS saya, kalian dosen PA-nya siapa? Bu Berta, Bu. Bu Berta, Bu. Bu Berta doktor atau MCom atau MMSI? Bu Berta Mika. Huta dulu. Oh, berarti Bu Berta MCom ya. Oke. Saya kok belum bisa lihat presensi kamu ya. Satu kelas 37 orang. Oh, kalau kelas kita doang ada 36 orang, Bu. Nggak termasuk anak terbang. Oh, berapa? Ada 36. 36. Ya. Oke, saya nggak bisa, cuman kelas kamu doang, saya nggak bisa ngabsen kamu ya. Ya udah, untuk absensi itu nanti saya bisa ngecek dari tugas Anda ya. Seperti itu ya. Saya tunggu tugas hari ini sampai jam 12 siang. Oke? Ada pertanyaan untuk tugas hari ini? Tidak ada, Bu. Oke, tidak ada ya. Jangan sampai kayak tadi kelas sebelah saya tanya ada pertanyaan atau tidak ada. Tapi WA saya, Ibu tadi pertanyaannya apa ya? Saya kurang suara Ibu putus-putus. Jadi saya tidak akan menjawab by WA ya. Seperti itu ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Selamat siang. Sampai ketemu minggu depan di kelas tatap muka. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Bu, selamat siang.